Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatus Subyan Al-Manan dan Senior Desa Leneklau. Kali ini teman-teman yang setia mengikuti channel kami akan coba mengupas tentang rukun-rukun syariat. Artinya ketika kita sudah mengatakan kita bersyariat, berarti ada hal-hal yang wajib harus kita lakukan. Ini yang terkadang belum sama sekali kita perhatikan. Ini yang terkadang belum diperhatikan oleh kebanyakan umat Islam. Oleh sebab itu mudah-mudahan kali ini bermanfaat. Jadi yang namanya rukun adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam amaliyah-amaliyah kita. Seperti rukun sholat adalah kewajiban yang dilakukan di dalam sholat. Rukun wudu adalah kewajiban yang dilakukan ketika kita melaksanakan wudu. Nah, kalau rukun syariat berarti kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ketika kita melaksanakan amalan-amalan syariat itu sendiri. Artinya apa? Pertama, rukun syariat ini ada 9, teman-temanku yang dimuliakan Allah. Ada 9 rukun syariat. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Tadi kita sudah membahas tentang amalan-amalan syariat. Kita sudah membahas tentang amalan-amalan syariat. Amalan syariat ada 4, pegangan syariat ada 4. Namun kalau tidak dengan ilmu, kita berzikir tanpa dengan ilmu, la yufid. Kita beristighfar tanpa dibarengi dengan ilmu, la yufid. Kita membaca selawat kepada Nabi tanpa dibarengi dengan ilmu, la yufid. Kenapa? Li'annal ilma ruhul a'mal. Karena ilmu itu adalah roh dari amal kita. Maka kalau amal itu tidak hidup, maka dia mati. Kalau amal itu tidak punya roh, maka dia akan mati. Oleh sebab itu menuntut ilmu ini adalah wajib. Banyak penjelasan-penjelasan yang menerangkan tentang menuntut ilmu ini. Di antaranya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, kata baginda Rasul. Dalam Al-Quran dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Banyak sekali hadis maupun Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah rukun syariat yang pertama. Kalau orang mengatakan dirinya adalah orang Islam dan berkewajiban melaksanakan syariat Nabi Muhammad, maka dia wajib menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita menuntut ilmu, kita tahu apa yang disuruh kita dan apa yang dilarang. Supaya apa? Supaya amaliyah kita baik. Jadi kita harus tahu mana yang diperintahkan oleh agama dan mana yang dilarang oleh agama. Harus kita tahu. Jangan mengerjakan amalan yang kita sendiri tidak tahu. Jangan mengerjakan amalan yang kita sendiri tidak paham. Karena dalam keterangan kitab Miftahul Jannah, apa katanya? Wal amalu bighairi ilmin la yufid. Suatu amalan yang tidak disertai dengan ilmu tidak akan bermanfaat pada orang yang mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kita perbuat yang kita ketahui. Kemudian yang keempat, yang disuruh kita jangan ditinggalkan dan yang dilarang kita jangan dikerjakan. Ini rukun syariat. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan. Kita dilarang minum minuman keras, jauhkan. Kita dilarang melakukan zina, jauhkan. Kita dilarang melakukan judi-judi, jauhkan. Kita dilarang melakukan riba, jauhkan dia. Kita diperintahkan sholat 5 waktu, kerjakan. Kita diperintahkan untuk berjemaah, kerjakan. Kita diperintahkan untuk beramal, kerjakan. Ini namanya rukun syariat. Ya, ini yang keempat.
apa yang disuruh kita ya kerjakan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Kemudian yang kelima, kita ikuti perbuatan Nabi kita dan percaya kepada khabar yang dibawa. Ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita ikuti, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita ikuti, dan apa yang diceritakan, diberitahu oleh baginda Rasul kita percaya. Ini namanya apa? Rukun syariat. Kemudian yang keenam, jangan tinggalkan waktu yang 5. Jangan tinggalkan waktu yang 5. Jadi waktu yang 5 ini seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Zuhur ada 4 rakaat. Asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian subuh ada 2 rakaat, sehingga berjumlah 17 rakaat. Sehingga para ulama mengatakan apa? Rakaat yang 17 ini pada malam harinya kita kerjakan 7, siang harinya kita kerjakan 8, antara malam dan mau siang kita kerjakan 2. Apa isyarahnya kata para ulama? Ya, apa isyarah yang dimaksud di sana? 8 itu maksudnya kita kerjakan siang, itu mengisyarahkan tentang surganya Allah. Malam itu 7 itu mengisyarahkan tentang neraka yang akan diterima oleh orang yang lalai dengan perintah-perintah Allah. 2 diantaranya adalah sebagai penghapus dosa siang dan dosa malam. Ini namanya apa? Sholat 5 waktu. Makanya ketika melaksanakan sholat, ya perhatikan rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya, pardunya, yang makruh. Itu namanya orang sholat. Ini sholat kok rukun sholat tidak tahu. Sholat kok yang membatalkan sholat tidak tahu. Katanya orang Islam, ya, katanya orang sholat, tapi sholat kok rukun sholat tidak tahu. Hati-hati loh, jangan mengerjakan amalan yang kita sendiri tidak tahu. Kerjakanlah ibadah itu dengan ilmu. Jangan hanya sekedar mengerjakan, nanti jatuhnya kita jahil murakab. Mana maksudnya jahil murakab? Tahu dirinya tidak bisa, tapi tidak mau menuntut ilmunya, itu namanya jahil murakab. Sudah tahu dirinya bodoh, tidak mau lagi mencari ilmu, itu namanya jahil murakab. Jahil ya beronjok. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita tidak bisa, cari ilmunya, tuntut ilmunya, supaya tidak 2 kesalahan kita. Kesalahan kita pertama tidak bisa, kesalahan kedua karena tidak mau mencari ilmunya. Kemudian yang ke-7, jangan tinggalkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-8, ya percaya kepada Nabi kita bahwa itu datangnya dari Allah, dan apa yang dibawa oleh baginda Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi, kita yakini, kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan keluar dari Islam. Maka para ulama sebagian menghukumnya kafir. Orang yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul, maka hukumnya kafir. Maka wajib hukumnya kita mempercayai apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9, jangan tinggalkan pusaka dari Nabi kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan lewat perantaran malaikat Jibril, yang disampaikan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada umat. Sedangkan hadis adalah qaulun, ucapan, ya, yang ucapan, perbuatan
dan takrir baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Makanya hadis itu tidak hanya ucapan, tapi hadis itu ada hadis kauli, ada hadis fi'li, ada hadis takrir. Makanya para ulama hadis membagi hadis itu menjadi 3. Hadis kauli berupa perkataan Nabi, hadis fi'li berupa perbuatan Nabi, dan hadis takriri yang berupa dengan ketetapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau melihat hadis jangan hanya yang disampaikan Nabi, tapi lihat apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis fi'li. Kalau tidak ada dalam fi'li Nabi, lihat ketetapan baginda Rasul. Artinya ada amalan ketika Nabi masih hidup, tidak diajarkan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat, tapi Nabi tidak melarang, tapi Nabi tidak memerintah. Itu namanya takrir. Ditetapkan. Ya, ini biar kita cerdas. Ya, biar kita menjadi orang yang cerdas. Nah, inilah 9 yang menjadi rukun syariat. Umat Islam yang baik adalah umat Islam yang mengamalkan 9 ini. Dia menuntut ilmu. Kalau dia mengatakan dina Islam, dia menuntut ilmu. Dia mengajarkan apa yang diketahuinya. Dia tahu apa yang diperintahkan dan dilarang. Sampai yang terakhir, jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, inilah uraian singkat tentang rukun-rukun syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di channel kami lewat SMS. Insya Allah kami akan jawab lagi dengan video-video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manhaj.